Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di video kali ini di depan saya ada tabu lampot dengan size-nya 60 teman-teman ya. Pot size 60, jadi cukup besar ya. Dan ini kita setup buat maskot atau buat indukan. Dan sesuai telunjuk saya itu kiojok okulasi atau sambung ya, batangnya udah selengan atau setangan saya. Kemudian yang lagi berbuah ini kristal merah jumbo ya, cangkok buah ketiga. Kemudian dalhari ini lagi muncul tunas-tunas barunya ya, maksudnya tunas barunya udah hampir selesai, daun barunya udah hampir selesai. Kemudian buah ketiga juga calon, tapi saat ini ternyata belum berbunga lagi. Kita lagi menunggu calon buah ketiganya teman-teman. Nah kemudian yang perkembangannya agak kurang signifikan yaitu suimik pala ya, cangkok. Jadi yang okulasi hanya di ujung aja teman-teman. Nah semuanya cangkok. Nah ini suimik pala sedang berbuah 2, buah ketiga juga lagi kita bungkus teman-teman ya. Nah kemudian berikutnya ini adalah kiojok cangkok. Nah ini bunganya atau daun mudanya sudah hampir selesai. Nah kita saat ini akan memancing agar segera berbunga teman-teman ya. Untuk suimik pala sudah berbuah ya, tapi secara pertumbuhan vegetatifnya memang lagi kurang bagus. Tapi udah ada buahnya 2, ini udah kita bungkus. Itu udah kita bungkus ya. Kemudian hari ini kita akan memberikan pupuk MKP, tapi tidak ditabur teman-teman ya, tapi dilarutkan ke dalam air. Nah tujuannya untuk merangsang munculnya bakal buah atau bakal bunga. Nah kita sebenarnya fokusnya mau hanya ke kiojok teman-teman, kiojok ini sama yang kiojok yang di ujung. Nah kita hanya fokus di sana dulu ya, nanti kalau misalkan sisa kita taruh juga di dalharinya. Nah seperti itu teman-teman ya. Ya semua ada plus minusnya ya, mau dikocok mau ditabur sama saja sih, ada plus minusnya. Plus minusnya apa? Nah saat ini nanti kita akan sentil sedikit ya. Oke, kelihatan teman-teman, 1. Jadi kita pakai 2 ya. Nanti kita akan bisa berapa hari ya, 10 hari atau seminggu sekali lah. Nah sebenarnya sih ini kan nanti kita tuang teman-teman ya. Memang lebih bagus kalau pakai yang kucuran itu loh. Kalau pakai kucuran itu kan lubangnya banyak, jadi lebih ratanya itu dapat. Kalau ini kan kayak tumpah aja gitu teman-teman. Itu sih analisa saya. Jadi kalau misalkan ada kucuran kayak misalkan seperti botol kiss spray tapi lubangnya banyak gitu dan agak besar, nah itu lebih mantep sih menurut saya teman-teman. Nah oke ya. Gitu teman-teman. Nah kemudian kita kucur. Ini agak repot nih saya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita coba di kiojok yang satunya. Nah oke, kemudian kita kasih bonus buat di dalhari. Oke teman-teman. Nah ini kita tutup kembali karena biasanya apa ya, menguap kalau terlalu lama kita tutup. Nah jadi kita nanti akan, kemarin kan hampir lebih dari 2 minggu ya kita pakai NPK 16 ya dengan sistem tabur, kemudian kita timpa lagi pakai media tanam. Nah hasilnya ya seperti ini, muncul daun-daun baru vegetatif. Sebenarnya sini belum selesai sih vegetatifnya ya, daun barunya belum tua. Nah kalau yang kiojok ini daunnya udah tua, kiojok daunnya udah tua. Nah kalau kristal merah memang lagi berbuah ya teman-teman ya. MKP ini selain untuk memancing munculnya buah juga mencegah kerontokan ya, tapi saat ini sih udah bagus ya, cukup nutrisi karena nutrisi di kohinya udah bagus. Nah ini udah mulai putih-putih, bersih-bersih banget ya teman-teman ya.
1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Cukup lah untuk pohon segini, 5, kita pertahankan 5. Dan yang seukuran itu ada 3, sisanya 2. Kalau yang kecil-kecil sepertinya sih sedikit yang bertahan ya, karena memang dia fokus ke buahnya teman-teman. Jadi kalau tabu lampot, kalau lagi berbuah itu kebutuhan nutrisinya banyak banget teman-teman. Termasuk juga ini kan kita cangkok juga ya, jadi kebutuhan nutrisinya ketika dicangkok itu luar biasa padat, luar biasa banyak. Jadi memang terkadang ketika kita cangkok itu pertumbuhannya cenderung lebih lambat, karena memang nutrisinya yang disedot itu besar banget. Termasuk juga ketika sebuah tanaman sedang berbuah, nah kebutuhan nutrisinya banyak gitu. Makanya kalau di pot ya sebisa mungkin kita kurangilah jumlah buahnya itu kita kurangi, atau jumlah daunnya, atau jumlah rantingnya kita potong, seperti itu teman-teman. Ini strategi yang cadangan saya untuk dalhari ya. Dalhari sejatinya memang daun mudanya belum terlalu tua, tapi kita akan coba karena memang udah cukup lama ini tidak berbuah atau berbunga lagi ya, karena kemarin stresnya cukup lama. Dan swimming pala ini juga sebenarnya sih udah berbuah, cuman saya ngerasa vegetatifnya itu tidak terlalu bagus ya, pertumbuhan daunnya, rantingnya tidak terlalu bagus, tidak sebagus kristal merah jumbo. Meskipun juga sudah mulai muncul sih tunas-tunas baru. Nanti bisa saja nanti kita kocor NPK lagi, NPK 16. Nah kalau Kyojok yang cangkok ini memang bagus, kemarin baru kita buang-buangin kan daun-daun tuanya ya. Daun-daun tuanya kita buangin agar sinar matahari mampu masuk, kemudian kita cangkok 2 untuk mengurangi kerimbunan. Jadi sistem pangkas itu bisa langsung kita buang, bisa juga kita cangkok. Jadi kalau kita cangkok kan bermanfaat teman-teman, tidak asal buang. Nah itu bisa diterapkan pada ranting yang memang sudah tua lah. Nah, begitu. Nah kali ini tidak seperti tahun-tahun lalu atau bulan-bulan lalu di mana cangkokannya batang kecil ya. Kali ini kita pakai cangkok batangnya agak besar dan sudah keluar akar, tapi agak lambat ini teman-teman. Keluar akarnya agak lambat ya. Dari Kyojok, kemudian dalhari, kemudian Kyojok lagi, lalu apa lagi ya teman-teman ya, kelengkeng diamond river, kristal putih. Jadi catatannya yang saya analisa adalah ketika sebuah tanaman kita cangkok di musim hujan atau musim hujannya banyak, ternyata memang pertumbuhan akarnya itu lambat. Ini ya dalam 3 minggu ini akarnya baru sedikit sekali yang keluar. Biasanya kan 2 minggu udah keluar akar gitu kalau jambu-jambuan teman-teman, apalagi kelengkeng ya. Nah oke, demikian teman-teman ya proses pemupukan dari jambu air Kyojok dan dalhari. Sementara kristal merah serta swimming palanya lagi berbuah ya, jadi sementara kita tunda dulu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga bisa memberikan sedikit gambaran. Mungkin nanti akan pantau lagi 2 minggu atau 10 hari lagi ya, keluar bunga, atau nanti kita tambahin lagi MKP-nya. Selamat menanam.